Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada di penghujung tahun 2024. Kalau kita boleh menoleh ke belakang, sungguh betapa kita kagum akan Tuhan yang sudah menyertai hidup kita di sepanjang tahun ini. Melewati berbagai macam keadaan, situasi, kondisi. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari ini, tentu semua hanya karena Tuhan. Suatu pagi hari ini mari dengan rasa syukur, dengan rasa kagum, dengan rasa bangga, kita datang bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari ini. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Ebenezer Tuhan. Sampai sejauh ini, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada tandanya. Sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua ada hikmat-Mu, tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah, tiada mulia, tiada berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Dipuji, oh kagum akan Engkau. Amin. Kau sungguh indah, sungguh benar, sungguh lebih dari semua adalah hikmat-Mu, tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada mulia, tiada berkuasa. Kagum hormat akan Engkau.
Kagum hormat akan Engkau, Allah yang kuasa dirimu. Aduh, hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah dipuji, kagum Engkau sungguh kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah dipuji, kagum kami kagum akan Engkau, kami hormat padamu, kami kagum akan Engkau, kami bersyukur, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kau sungguh indah, kau sungguh mulia, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpuji, terpujilah namamu, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Haleluya. Kami puji,
Kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Langkah demi langkah Engkau menuntun langkah kami, Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang memberi kemenangan bagi kami di setiap pergumulan yang kami alami. Engkau menyediakan semua yang kami perlu dengan limpah. Kami bersyukur. Engkau nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu, saat kami berseru-seru kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, amat baik,
Tidak ada Allah lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebutlah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Engkau ajaib bagi kami, bahkan terlalu ajaib Engkau bagi kami, Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau, karena perbuatan-perbuatan ajaib yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, Tuhan. Sepanjang tahun ini penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Ajaib Engkau, luar biasa Engkau, Tuhan. Kami kagum, kami hormat padamu. Kami tak pernah sendirian, Engkau selalu ada. Bahkan ada masa di mana Engkau menggendong kami karena terlalu terjal jalan yang harus kami lalui. Kami aman di dalam-Mu, kami aman bersama-Mu. Kami bersyukur, senantiasa bersuka cita, sebab Engkau yang melindungi, menjaga kami. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang menyegarkan jiwa kami, yang menenangkan hati kami. Engkau yang menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Bahkan gadamu dan tongkat-Mu yang melindungi dan menjaga kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu.
Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan mati. Kau gembala yang baik bagi kami. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat kau sendiri. Amin. Dalammu damaiku, dalammu sukacitaku, dalammu aku teguh, dalammu Yesus. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat kau sendiri. Amin, amin. Dalammu damaiku, damai dalammu sukacitaku, dalammu aku Yesus, yang hanya di dalammu, damaiku, dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus. Sungguh hanya di dalam kami boleh damai, sejahtera, sukacita, tenang, dan tenang. Sebab itu kami mau terus ada di dalam penggembalaan. Kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Terima kasih Pak Eri, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat menyambut tahun baru, karena besok sudah tahun yang baru ya, tidak terasa sudah tahun 2025 ya. Tadi waktu buka link ini
Saya sedikit terkejut karena laporannya host belum membuka linknya ya. Saya baru sadar rupanya kecepatan 1 jam ya di Lombok ya. Jadi saya harus nunggu 1 jam. Baik, eh, hari ini kita sudah sampai di Kidung Agung ya. Eh, kita sudah selesai kitab Amsal dan Pengkhotbah ya, kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo ya. Saya pribadi rasanya terasa maksudnya cepat sekali ya. Banyak hal yang masih belum apa yang perlu kita pelajari dari hikmat-hikmat yang ditulis oleh Salomo dalam kitab Amsal ya, dalam Pengkhotbah. Ada banyak nilai-nilai moral, ada banyak prinsip-prinsip hidup yang baik sekali untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita sudah sampai di Kidung Agung, ya, salah satu juga kitab puitis yang ditulis oleh Salomo setelah kitab Amsal, Pengkhotbah, dan sekarang kita sudah sampai di Kidung Agung. Disebutkan bahwa kenapa disebut sebagai kitab Kidung Agung, ya, merujuk kepada kidung atau nyanyian-nyanyian terbaik yang pernah ditulis Salomo ya, karena kalau kita baca-baca di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32 itu dibilang bahwa Salomo sudah menulis sekitar 3.000 amsal dan 1.005 kidung atau 1.005 nyanyian, dan kitab kidung terbaik yang pernah ditulis oleh Cakan ya. Kidung yang pertama, mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Bau minyakmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Ayat 5, memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ayat 7, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Perikop yang kedua, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji-memuji. Ayat 9, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun, kuumpamakan engkau, manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Kekasihku setai bunga kebun angge. Lihatlah betapa, lihatlah cantik engkau, manis petiduran kita, dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita.
Iya, eh, kita tahu bahwa Kitab Agung, Kidung Agung ini adalah salah satu kitab yang cukup sangat puitis ya. Dan setahu saya eh, ini adalah kitab yang cukup jarang untuk dijadikan referensi di dalam khotbah praktis ya. Eh, bahwa para ahli, orang-orang percaya dan gereja ya masih terus menggali ya pengertian-pengertian dari kitab uh, Agung ini, karena mengingat isinya yang banyak hubungan seksual ya. Karena itu uh, 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 kita masih terus mencari referensi. Uh, 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 Sorry Pak Ramli, mungkin boleh saya potong. Mungkin Bapak boleh tutup videonya saja. Saya nggak tahu apakah cuma di tempat saya suara Pak Ramli putus-putus atau di tempat Bapak Ibu juga. oh gitu ya Pak Mungkin, ya. mungkin sinyal di situ nggak terlalu kuat. Iya, tidak jelas Pak Ramli. Jadi Oh mungkin ya. itu boleh tutup supaya suara Bapak lancar. Iya, suaranya putus-putus. Oke, ya. Iya, Terima iya, kasih. iya, iya. Mungkin ya. Silakan yang lain. Apakah sudah mulai jelas? Oke Pak, silakan lanjut. Oke, maaf ya. Iya, jadi tadi saya sebutkan bahwa Kitab Kidung Agung ini eh, yang saya tahu cukup jarang dijadikan referensi dalam khotbah-khotbah praktis ya. Mungkin mengingat bahwa isinya yang banyak berbicara mengenai hubungan intim dan nuansa seksualitas ya. Tapi kita percaya bahwa eh, gereja ya, para ahli dan kita orang-orang percaya terus bergumul, terus menggali untuk mencoba mengerti makna daripada Kitab Kidung Agung ini ya. Saya coba cari referensi ya. Nah, salah satu yang saya temukan dikatakan bahwa untuk kita bisa memahami Kitab Kidung Agung ini ya, ternyata resumenya atau kesimpulannya ada di bagian akhir daripada kitab ini ya. Sama kemarin di kitab Pengkhotbah ya, mungkin Pak Heri sudah jelaskan kepada kita ya bahwa makna atau resume atau kesimpulan daripada kitab Pengkhotbah ada di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 yang kemarin kita baca, dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kalau kita mau berhikmat dan diberkati, tentu ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap kita, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, bahwa kita semua makhluk hidup ini harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Jadi kesimpulannya ada di kitab akhirnya, di pasal terakhirnya ya. Nah, demikian juga dikatakan di kitab Kidung Agung ini, kalau kita mau memahaminya, ternyata dikatakan bahwa resumenya atau kesimpulannya atau pengertiannya ada di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Di situ dijelaskan secara puitis juga ya tentang bagaimana perjanjian pernikahan suami dan istri ya. Sedikit kita ini kan supaya kita bisa uh, mengerti tentang kitab Kidung Agung ini ya. Di ayat yang ke-6a di pasal yang ke-8 itu bicara tentang meterai. Meterai itu bisa diartikan sebagai komitmen ya di dalam pernikahan. Kemudian juga tentang kegairahan di ayat 6b itu bicara tentang keintiman ya. Jadi dua hal inilah yang disimpulkan oleh kitab Kidung Agung bahwa keluarga itu harus memegang dua
hal yang penting ini, yaitu komitmen dan membangun keintiman, ya. Keluarga-keluarga yang berhasil membangun komitmen dan membangun keintiman di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, dikatakan akan lebih bertahan di dalam menghadapi banyak persoalan-persoalan, ya, akan lebih bertahan menghadapi banyak tantangan-tantangan kehidupan, ya. Di ayat 7a dikatakan air tidak akan memadamkan dan sungai tidak akan menghanyutkan, ya. Lebih kuat di dalam menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan hidup, ya. Jadi disebutkan juga bahwa dunia ini memang setuju dengan keintiman dan suka dengan keintiman, tetapi dunia tentu tidak mengerti atau jarang mengajarkan tentang komitmen. Nah, di sisi yang lain gereja mengajarkan komitmen, tapi jarang membahas atau menyinggung soal keintiman. Nah, Kitab Kidung Agung mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa dua hal ini harus seimbang untuk kita praktekkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, hal yang lain dikatakan bahwa Kitab Kidung Agung selain menggambarkan pernikahan, ya, Kitab Kidung Agung juga dipercaya, ya, menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa Kitab Kidung Agung ini dipercaya juga menggambarkan hubungan Yahweh Allah Bapa dengan bangsa Israel. Kalau di Kitab Perjanjian Baru menggambarkan hubungan antara Yesus Kristus dengan gerejanya, dengan umatnya, ya. Disebutkan di dalam Efesus, Paulus mengutip apa yang dia baca di dalam Kejadian 2, ya, ayat 31, Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kita percaya dan ini adalah atau keluarga adalah satu topik yang sangat penting, sering dibicarakan. Jadi kalau kita lihat dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu, ya, banyak berbicara soal pernikahan, dan Kitab Kidung Agung inilah salah satu yang itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pernikahan yang berhasil itu merupakan gambaran antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sehingga kalau keluarga kita baik, keluarga kita berhasil, keluarga kita bertumbuh, keluarga kita dewasa, ya, membuat orang-orang yang melihat keluarga kita dapat mengenal Kristus, ya, tanpa tanpa teori-teori yang rumit, tanpa penjelasan-penjelasan yang sulit, ya, hanya dengan melihat keintiman keluarga kita, keharmonisan keluarga kita, orang-orang bisa mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi itu mungkin gambaran umum yang bisa kita sebagai bahan atau sebagai modal kita untuk kita nanti ke depannya, mulai besok kita bisa belajar tentang Kidung Agung. Kembali ke Kidung Agung 1, ya. Perikop yang pertama itu, ya, kalau kita baca pelan-pelan, ya, menceritakan gambaran cinta seorang wanita dengan seorang pria, ya. Tapi kelihatannya levelnya berbeda, tidak begitu cantik karena dikatakan kulitnya hitam, ya. Kemudian dari pihak laki-laki justru dia adalah seorang raja, ya. Levelnya berbeda. Nah, saya berpikir bukankah ini gambaran daripada hubungan Kristus dengan jemaatnya, ya. Kristus adalah seorang raja yang mulia, ya, sementara kita bukan siapa-siapa, gereja atau kita bukan siapa-siapa, tapi Kristus mau mengangkat kita menjadi mempelai wanitanya, ya. Itu sebuah kehormatan, ya,
sebuah kemuliaan bagi kita, ya, kita yang tidak punya apa-apa, yang tidak dipandang, yang hina, ya, tapi oleh karena kasihnya Kristus mengangkat kita menjadi mempelainya, ya, dan itu suatu hal yang sangat mulia bagi kita. Di di perikop yang kedua, ya, nah di situ hal-hal yang praktis kita bisa lihat, ya, bagaimana mempelai laki-laki dan mempelai wanita saling memuji satu dengan yang lain, ya. Tentu ini hal praktis yang perlu kita terus kembangkan, terus kita bangun di dalam keluarga kita, di mana kita satu dengan yang lain sesama pasangan kita diingatkan untuk kita boleh saling memuji satu dengan yang lain, ya. Saling memuji bukan hanya fisiknya, ya, tetapi tentu kita tahu kita perlu memuji pasangan kita, karakter satu, ya, kita perlu kita, ya, misalnya saya melihat istri saya makin hari boleh makin sabar, ya, banyak perubahan yang terjadi pada dirinya, ya, makin lemah lembut, ya, makin murah hati kepada orang-orang lain, ya. Nah, saya mengingatkan, saya bangga, saya memuji. Nah, itu perlu kita lakukan di dalam keluarga kita untuk kita bisa membangun keharmonisan satu dengan yang lain. Kemudian juga boleh kita saling menghargai, ya, apa yang sudah diperbuat oleh istri kita, pasangan kita dalam hal ini, ya. Begitu juga seorang istri kepada pasangannya, kepada suaminya, ya. Kalau kami yang dari pihak pria ini, ya, tentu sehari-hari ketika istri sudah masak, ya, makanannya enak, ya, tentu tidak salah untuk kita mengungkapkan rasa terima kasih kita, ya, karena sudah memasak masakan yang enak, ya, buat kita dan kita senang, ya. Dan ini bukan lip service, tapi tentunya dari hati kita, ya, dari dasar hati kita senang, masakannya mantap, ya. Kita juga berterima kasih karena istri sudah capek mengatur segala sesuatu, ya, mengurus rumah, ya, dari pagi sampai sore, ya. Nah, kita perlu menghargai dan mengucapkan terima kasih, ya. Dan tentu walaupun kita sudah tidak muda lagi, tapi kita jangan pernah berhenti untuk saling mengungkapkan rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita kepada pasangan kita, ya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sharingkan pada pagi ini, Pak Eri, di awal Kitab Kidung Agung ini, ya. Saya serahkan kepada Pak Eri untuk boleh terus melengkapi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Happy holiday di Lombok. Jadi memang waktunya lebih cepat 1 jam. Jadi kejadian seperti Pak Buyung. Sudah buka Zoom, Pak Ramli, tunggu-tunggu gak ada yang nongol. Karena memang 1 jam lebih cepat. Ya, jadi kembali kepada Kitab Kidung Agung, Bapak Ibu. Ini sebuah kitab yang mungkin bahkan sebagian orang di luar Kristen komplain. Kenapa tulisan-tulisan seperti itu harus masuk di kitab suci? Nah, katanya suci, tapi dianggap porno di dalamnya. Tapi sekali lagi berkali-kali saya katakan, justru Alkitab yang kita pegang, firman Tuhan yang kita pegang, yang dikanon oleh bapak-bapak rohani kita, semua tulisan yang diilhamkan oleh roh, itu jujur apa adanya, terbuka, dan memang itu untuk manusia. Karena memang adalah manual book-nya untuk setiap manusia. Nah, jadi secara khusus, Kitab Kidung Agung ini adalah manual book-nya bagi pasangan suami istri tentunya. Nah, walaupun tentu kalau dibicarakan secara penafsiran, seperti yang tadi Pak Ramli juga sudah sampaikan, ini bicara tentang gambaran Kristus dan gerejanya yang harus mempunyai komitmen tadi dan keintiman, mempunyai hubungan yang didasari dengan komitmen meterai yang kuat, yaitu darah Yesus sendiri, dan kemudian membangun hubungan yang semakin intim, setiap hari, semakin intim.
Itu gambaran secara besarnya. Nah, tentu secara spesifik, detailnya, sebenarnya Kidung Agung tidak perlu ditafsirkan yang aneh-aneh, karena memang ini adalah gambaran dari seorang pria dan wanita yang sudah terikat. Nah, ini kata kuncinya, terikat dalam komitmen tadi dalam sebuah pernikahan. Nah, jadi selain dari apa yang tadi juga sudah sampaikan oleh Pak Ramli, saya mau meneguhkan lagi, khususnya bagi para pria yang banyak sekali yang saya dengar alasan, aduh sudahlah Pak, sudah tua Pak, aduhlah Pak, sudah nikah, anak sudah besar-besar, kenapa harus romantis? Tolong bertobat para pria yang masih punya alasan seperti itu, belajar praktekkan Kidung Agung seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Ramli tadi. Saya nggak tahu berapa banyak pria di sini yang setiap hari masih cium istrinya. Seperti ayat yang pertama, aku mau mencium, memberikan kecupan. Ya maaf bagi Bapak Ibu yang sudah single, tapi bagi yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan berjalan bersama dengan pasangan sampai hari ini, coba evaluasi hidupmu. Apakah engkau masih memberikan ciuman? Di Cambria kita diajarkan setiap hari mengatakan kepada istri, I love you, aku mengasihimu, engkau hadiah terindah dalam hidupku. Apakah engkau masih sering memuji pasanganmu, baik pria maupun wanita? Karena jangan sampai ada banyak rumah tangga tertipu oleh iblis. Apa yang nanti kita akan baca di Kidung Agung itu sah, kudus, boleh kita lakukan. Karena kita sudah terikat dalam sebuah pernikahan. Apapun yang ditulis di Kidung Agung, Bapak Ibu. Nah, tapi dunia merusak tatanan yang Tuhan beri. Justru ada begitu banyak pasangan yang belum menikah melakukan apa yang ditulis di Kidung Agung. Dan ketika hari pernikahan itu menjadi klimaks, jadi puncak, dan setelah itu grafiknya menjadi melorot, bahkan banyak rumah tangga yang grafik cintanya anjlok. Sehingga menjadi biasa-biasa saja. Jadi di akhir penghujung tahun 2024, saya percaya bukan sebuah kebetulan Kidung Agung pasal pertama menjadi pasal yang kita baca. Mungkin nanti suami istri juga boleh evaluasi apakah hubunganmu sudah jadi biasa-biasa saja, apakah hubunganmu sudah menjadi tawar, kita tertipu oleh tipu daya iblis. Karena seperti yang saya katakan tadi, waktu belum menikah, apa yang harusnya dilakukan dalam pernikahan yang dicatat oleh Kidung Agung, itu banyak dilakukan sebagai sebuah pelanggaran. Karena di luar pernikahan, di luar konteks pemberkatan nikah, nikah yang dijadikan covenant oleh Tuhan, apa yang dicatat oleh Kidung Agung, itu kalau dilakukan, itu sebuah pelanggaran, itu sebuah dosa. Tapi iblis menipu, dan banyak orang melakukan hal itu justru di luar pernikahan. Tapi di dalam pernikahan, justru hal-hal yang harusnya dilakukan, malah nggak dilakukan. Itulah iblis yang suka memutarbalikkan kebenaran. Jadi mari para pria khususnya, karena ingat wanita, kebutuhan utamanya itu kemesraan. Coba yang suami istri duduk sampingan, coba lihat istrinya, aku tahu kebutuhanmu sekarang. Kebutuhan wanita, kebutuhan utama itu kemesraan. Dicium, dipuji, disentuh, itu kebutuhan utama. Dan di dalam ikatan pernikahan, mereka menantikan hal itu. Nah, begitu juga dengan nanti kalau kita baca bagaimana mempelai perempuan juga hormat, tunduk, respect dengan pasangannya. Jadi mari Bapak Ibu baca Kidung Agung ini, nggak usah ditafsir aneh-aneh, praktekin aja. Apalagi yang selama ini sekali lagi yang beralasan nggak romantis lah, nggak bisa lah, nggak biasa lah. Maaf, berkali-kali saya harus tegur banyak pasangan. Dulu waktu belum menikah, yang nggak boleh cium, nyosor terus. Sekarang giliran sudah sah, suruh cium aja, susahnya minta ampun. Sampai minta-minta untuk dicium. Ya nggak Pak Irwan? Ya,
peluk istri, puji istri, suami melakukan bagiannya, istri melakukan bagiannya, hormat, tunduk, respek pada pasangannya. Baca Bapak Ibu nanti di dalam Kidung Agung. Engkau akan melihat dan bisa mempraktek bagaimana prakteknya. Sangat sederhana. Ayat-ayat yang kita baca tadi, mencium, memuji, memeluk, itu hal-hal praktis dalam rumah tangga yang harus dilakukan terus-menerus Bapak Ibu. Dan tentu sekali lagi kalau digambarkan hubungan Kristus dan gerejanya sebagai mempelai wanita, itu juga hal yang harus dilakukan. Seperti yang Pak Ramli tadi katakan, bagaimana Kristus mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Siapa kita? Dia memuji kita sebagai umatnya. Dan kita juga harus tunduk dan hormat kepada dia. Jadi dua hal ini, baik itu gambaran hubungan Kristus dan mempelai, tapi saya akan lebih menekankan selama baca Kidung Agung, praktekin dalam rumah tanggamu apa yang kau baca di Kidung Agung. Engkau akan menikmati rumah tangga yang luar biasa. Jadi pesan saya sekali lagi di hari terakhir tahun 2024 nanti kalau evaluasi, coba cek apakah hubungan suami istrimu sudah jadi biasa-biasa saja atau engkau masih praktek terus Kidung Agung ini dalam rumah tanggamu. Tapi harapan saya, doa saya, Bapak Ibu praktekkan Kidung Agung ini di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja mungkin yang ingin saya tambahkan. Mungkin para suami mau menambahkan atau para istri mau menambahkan harapan. Kalau selama ini mungkin suaminya terlalu kaku, alasannya nggak biasa. Silakan Bapak Ibu. Oke, ya sudah. Mungkin semua sedang merenung, sedang bertobat untuk praktek. Ya, nanti begitu selesai koram deo, nanti tolong dicium istrinya ya, Bapak-bapak ya. Oke, kalau tidak ada lagi, silahkan. Ya, Ya, mari silakan. kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami, suami istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang bersaudara dengan kami ya Tuhan, Engkau telah berkati kami sepanjang tahun ini ya Tuhan, sampai tahun 2024, kan tadi kami akan masuk di tahun 2025 Tuhan. Kami tetap setia dan taat pada Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, bahkan Engkau sudah berikan kami kekuatan kesehatan, sampai hari ini kami dapat berkoram dia ya Tuhan, supaya damai sejahtera tercurah bagi setiap keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Semoga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami mau selalu komitmen dan membangun keindiman kami ya Tuhan, untuk dapat setiap menghadapi setiap persoalan dalam setiap kehidupan kami. Demikian komitmen kami ya Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan, Yesus Kristus dan jemaatnya, dengan selalu taat dan setia pada firman ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan, hamba-Mu pada Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi, Engkau berkati senantiasa ya Tuhan dalam pelayanannya, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi berkat bagi semua orang. Dan terus Tuhan tambahkan kapasitas dalam pelayanannya, dan berikan kekuatan kesehatan kepada Dr. Ramli, istrinya, beserta anak-anaknya juga Tuhan. Dan berkati cita-citanya. Demikian setiap kami yang ada di kerokoran ya Tuhan. Engkau juga berkati apabila ada setiap persoalan dan pergumulan, Engkau selalu ada
memberikan solusi jalan keluar yang terbaik buat kami semua, boleh bersuka cita, kami menjadi berkat, dan memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan pelayanan kami, ya Tuhan Yesus, yang hari ini boleh selalu mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga sepakat doakan, ya Tuhan, untuk penggantian tahun dari tahun 2024 ke tahun 2025, ya Tuhan. Engkau tetap berkati, sertai apapun yang kami alami, pekerjaan, pelayanan kami, dan iman kami, ya Tuhan. Tuhan tetap selalu ada di pihak kami. Kami mau taat dan setia kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Engkau selalu berkati, ya Tuhan, supaya Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota-kota sampai ke desa terpencil sekalipun, supaya tetap ada aman, damai, tentram buat seluruh bangsa Indonesia. Para pemimpin yang memerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, demikian di setiap daerah, pemimpin daerah, mulai gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, sampai ke RT RW. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau beri roh takut akan Engkau, ya Tuhan, supaya umat kecil ini tetap bebas beribadah dimanapun kami berada, ya Tuhan Yesus. Dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun, ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hasil bumi dan hasil alam Engkau berkati, ya Tuhan, untuk kesejahteraan negara Republik Indonesia. Kami juga tak lupa doakan, ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja berbagai dominasi bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaahnya. Selalu unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung, dan boleh menjadi garam dan terang, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum datang bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa kalau Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih, ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati fellowship, persekutuan kami, sharing kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur boleh bersama-sama memuji, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Tentunya membangun komitmen kami satu dengan yang lain, Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kami untuk kami boleh menyelesaikan akhir tahun ini dan memasuki awal tahun yang baru besok. Terus akhir ini amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jangan lupa mencium istrinya dan berkata I love you. Wah, ada istrinya. Pak Irwan sampai mana Pak Irwan? Lampung sudah. Lampung Pak Simon. Oh. Oh ya, nanti malam jam 12 kurang seperempat kalau Bapak Ibu